Alright, jadi di hasil voting kemarin di grup komunitas SDWHP, banyak yang request untuk bikin video cara mengetahui daerah yang eligible untuk perpanjang visa, yaitu 88 days. Nah, eligible itu apa sih? Apa itu daerah yang eligible? Kota Sydney, Melbourne, itu termasuk daerah yang eligible enggak? Aku yakin yang nonton video aku ini bukan yang udah punya visa, tapi juga orang yang mau cari tahu tentang visa, khususnya working holiday visa di Australia. Jadi bukan hanya yang udah punya visa, yang lagi persiapan war, yang lagi ngumpulin berkas, pastinya ada orang yang dari nol baru mau cari tahu, baru mau tahu prosesnya. Dan topik ini juga jarang dibahas, jadi mari kita bahas. Ketika kita punya Working Holiday Visa atau WHV, itu kita punya dua misi utama, yaitu kita harus menyelesaikan 88 hari kerja yang disebut 88 days, dan 6 bulan kerja yang disebut 179 hari atau 179. Dan misi tersebut harus diselesaikan untuk perpanjangan visa, yaitu visa tahun kedua dan visa tahun ketiga di daerah yang eligible. Yang mana misi utama itu adalah menyelesaikan 88 days atau 88 hari, sekitar 3 bulan, kerja di daerah yang eligible untuk perpanjangan visa tahun kedua. Dan berikutnya, misi berikutnya itu untuk perpanjangan visa tahun ketiga, kita perlu menyelesaikan sekitar 6 bulan atau 179 hari kerja di daerah yang eligible. Nah, eligible itu apa sih? Apa itu daerah yang eligible? Eligible adalah yang memenuhi syarat. Terus, daerah yang eligible yaitu daerah yang memenuhi syarat. Dari maksud tersebut, kita jadi paham bahwa ada daerah yang eligible, ada daerah yang nggak eligible. Terus, gimana kita bisa tahu daerah-daerah yang eligible? Ini dia aku kasih tahu caranya. Jadi pertama, kita kunjungi website imigrasi Australia. Seperti biasa, imi.homeaffairs.government.australia. Kalau udah, kita klik bagian menu, yaitu pojok kiri atas. Lalu kita cari visas. Kalau udah, bagian getting a visa diklik. Kemudian list of all visas. Bagian ini tuh banyak kelompok visa, mulai dari visitor visas, terus studying and training visas, dan banyak lagi lainnya. Kalian bisa scroll ke bawah. Di sini, bagian visitor visas bisa kita lihat ada work and holiday visa subclass 462. Kita klik. Nah, setelah diklik, muncul halaman ini yang menjelaskan secara detail tentang working holiday visa. Ada first work and holiday visa, terus second work and holiday visa, dan third work and holiday visa. Nah, karena di sini kita bahas perpanjangan visa, yang mana kita bakalan memperpanjang visa tahun kedua, yaitu second work and holiday visa. Di bagian kontennya, sebenarnya tuh udah dikasih lihat beberapa poin yang ngasih tahu kalau mau memperpanjang visa kedua itu apa aja syaratnya. Bisa kita lihat di bagian poin ketiga, you must have completed 3 months of specified subclass for 62 work. Yang berarti, kamu sudah menyelesaikan 3 bulan untuk pekerjaan yang dispesifikasikan subclass 462. Kalau kamu kerjanya udah 3 bulan di pekerjaan yang dispesifikasikan, kamu bisa apply visa tahun kedua. Seperti yang aku jelaskan di awal video tadi, bahwa tahun ketiga itu kita perlu menyelesaikan 6 bulan. Ada juga di bagian poin ketiga ini, di bagian konten ini bisa kalian lihat. Di situ ada tulisan, you must have completed 6 months of specified subclass for 62 work. Kalau kita udah selesai 6 bulan kerja di pekerjaan yang dispesifikkan subclass 462, kita bisa apply visa tahun ketiga. Sekarang kita bahas lebih luas lagi. Kita scroll sedikit ke bawah, kita klik details. Muncul ini, kalian bisa baca satu persatu, karena di sini tuh detail banget guys, kayak batas visanya itu sampai kapan, terus biaya untuk kita apply visa ini tuh berapa, waktu pemrosesan visanya berapa lama,
Terus dengan visa ini kita tuh bisa ngapain aja, dan syarat-syaratnya untuk apply visa tahun kedua ini. Karena kita mau cari tahu daerah yang eligible, kita klik bagian Specified Subclass for 62 Work. Ini juga kalau misalkan kalian mau baca lebih bagus, kalaupun kalian mau skip nggak apa-apa. Nah, di sini ada beberapa industri yang diterima dan area yang dispesifikasikan pekerjaannya. Ini aku tandain supaya kalian bisa gampang bacanya. Jadi di bawah ini adalah jenis-jenis industri yang bisa kita jadiin pekerjaan untuk memenuhi syarat kita untuk apply visa tahun berikutnya. Ada tourism and hospitality, and plant and animal cultivation, fishing and pearling, tree farming and felling in Northern Australia, terus construction in Northern Australia, bushfire, recovery work, sampai critical COVID-19 work. Kita scroll lagi ke bawah, itu dijelasin satu persatu per industrinya. Yang mana kalau misalkan tourism dan hospitality itu apa aja bentuknya, ada accommodation, food and beverage, terus service provided, terus ada contoh pekerjaannya juga, itu ada chef, terus guest service agent, plant and animal cultivation, kayak metik-metik buah, ngerawat, terus fishing and pearling, tree farming, pokoknya kalian baca aja dan sesuaiin sama apa yang mau kalian kerjain. Di sini juga ada how to count specified work. Ini tuh cara kalian ngitung 88 hari atau 179 hari. Ada dikasih contoh juga kalau misalkan kerjanya 5 hari dalam seminggu, itu ngitungnya gimana, termasuk piece work rate. Terus kalau misalkan kurang dari 5 hari dalam seminggu, katakanlah misal kita dapat shift-nya tuh dalam seminggu cuma 3 hari, itu ada cara ngitungnya. Pokoknya lagi-lagi aku bilang ini tuh udah lengkap banget di website imigrasi Australia, sampai dikasih contoh untuk skenario yang perhitungannya nggak termasuk 88 hari. Kita scroll ke bawah cari daerah yang eligible untuk perpanjangan visa. Jadi beberapa hal kita skip dulu. Nah, ini dia how to find specified work. Kalian bisa lihat di situ pakai eligible postcodes under each designated area. Artinya kita tuh membagi eligible-nya tuh berdasarkan postcode, yaitu kode pos daerahnya. Di sini tuh imigrasi membagi kelompok postcode-nya pakai industri. Jadi contohnya remote and very remote Australia itu, contohnya untuk kerjaan tourism and hospitality, ada kolom yang menunjukkan daerah apa aja dan kode posnya apa aja. Mulai dari New South Wales, terus Northern Territory, Queensland, ada Victoria sampai ke Western Australia. Ada Northern Australia, terus Regional Australia. Kita ambil contoh yang Regional Australia karena sesuai dengan pekerjaan aku kemarin biar aku mudah menjelaskan ke kalian. Kerjaan aku kemarin di industri plant and animal cultivation, yaitu di bagian regional. Di sini banyak ya daerahnya, bisa kita lihat ada New South Wales, Victoria, Queensland, terus South Australia, Tasmania, dan Western Australia. Kita scroll lagi ke bawah, ada Northern Territory dan Norfolk Island. Untuk South Australia, Tasmania, Northern Territory, Norfolk Island, itu kalian bisa lihat ada tulisan all postcodes in wilayahnya are eligible. Jadi, dimanapun kalian bekerja, selama itu state-nya South Australia, Tasmania, Northern Territory, Norfolk Island, itu kalian eligible. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kalian kerjanya di mana, itu udah pasti eligible. Karena aku di Victoria, State Victoria, itu tuh nggak semuanya eligible. Jadi, di situ ada postcode-postcode yang disebutin yang dimana aja eligible. Sekarang kita cari tahu gimana perusahaan kita tuh eligible atau enggak. Pertama, kita cari dulu perusahaannya di Google. Ini aku mau kasih tahu salah satu perusahaan yang familiar di kalangan WHV, yaitu Flavorite. Salah satunya di Warragul. Di sini kan ada alamatnya. Nah, 3820 ini adalah postcode-nya. Kita cek
di bagian website imigrasi tadi. Pergi ke halaman website imigrasi Australia, kita cek dulu. 3820, kalian cari. Nah, di sini ada 3810 sampai 3909. Artinya, 3820 itu berada di antara postcode-postcode ini. Jadi bisa kita ketahui bahwa perusahaan tersebut eligible untuk perpanjangan visa. Terus kalau misalkan perusahaan kamu itu postcode-nya 3798. Di sini kan habis 3797 langsung 3799. Tidak ada 3798, berarti perusahaan tersebut tidak eligible untuk perpanjangan visa. Tapi lihat lagi industrinya. Kalau industri ini kan industri yang bagian plant and animal cultivation. Berarti untuk setiap pekerjaan yang di industri ini, kalau nggak ada postcode-nya, berarti kita nggak boleh kerja di situ. Bukan nggak boleh, tapi nggak eligible untuk perpanjangan visa. Lumayan ribet untuk dipahami, tapi tenang aja, selama kalian di Australia itu gampang-gampang aja kita nerima informasinya. Jadi kita perlu untuk menganggap semua hal itu mudah. Atau kalau kamu tipe orang yang nggak mau ribet, tapi aman-aman aja untuk tinggal di mana aja, nggak rewel, nggak cerewet, kalian bisa pilih yang ini, South Australia, Tasmania. Itu di situ ada all postcodes in South Australia are eligible, all postcodes in Tasmania are eligible. Ini bebas kalian mau kerja di postcode mana aja, itu tetap eligible selama kerjaannya di industri yang disebutkan. Terus ada juga Northern Territory, Norfolk Island. Tenang aja, walaupun kita terbilang untuk daerah-daerah yang eligible itu lumayan jauh dari city, tapi nggak apa-apa, karena menurut aku walaupun jauh dari city tetap rame. Jadi di sini kalian bebas nentuin kalian mau kemana nantinya. Terus kalau misalkan nggak mau kerja di bagian farm atau perdagingan, perhewanan, kalian bisa kerja bagian industri-industri lainnya, banyak banget pilihan di sini. Kalian bisa baca satu persatu untuk cari banyak pengalaman kerja di Australia. Terus, gimana untuk tahu bahwa kerjanya nggak eligible? Cukup mudah dengan satu langkah yaitu cek industrinya. Contoh, kalau restoran fast food kayak McDonald's, KFC, Hungry Jack's, dan sejenisnya, itu walaupun kerjanya di daerah kode pos eligible, kayak Warragul nih, 3820 postcode-nya, tapi itu tetap nggak termasuk ke pekerjaan yang eligible. Kenapa? Karena restoran fast food itu industrinya nggak termasuk yang disebutkan di website imigrasi Australia. Jadi ini nggak bisa untuk bantu menyelesaikan kita untuk perpanjangan visa. Mau itu visa tahun kedua atau visa tahun ketiga, itu nggak bisa. Terus kalau misalkan kalian ngerasa, tapi ada kok temenku yang kerja di restoran itu, kerja di McDonald's, KFC, atau sejenisnya, ini tuh boleh. Nggak eligible itu bukan berarti nggak boleh. Temanku juga ada kerja di McDonald's, dan dia kerja utamanya di daerah yang eligible. Misalkan, dari pagi sampai sore dia kerja di farm, di Warragul, terus double job, malamnya dia ambil di McDonald's sampai subuh. Itu boleh. Jadi, tetap boleh untuk kerja di perusahaan yang nggak eligible, tapi itu nggak bisa untuk kita perpanjang visa. Jadi itulah cara untuk mengetahui daerah yang eligible untuk perpanjangan visa. Dan sebelum kalian nanya, aku bakal spill beberapa hal. Yang pertama, Kak, kalau misalkan kita kerjanya nggak sampai 3 bulan, tapi itu masih di daerah yang eligible, hanya beda perusahaan aja. Dan perusahaannya pun masih eligible, apakah boleh? Misalkan 1 bulannya di perusahaan A, eligible, dan 2 bulannya di perusahaan B, eligible juga. Itu boleh. Nah, terus kalau misalkan 3 bulan aja diperbolehkan campur seperti itu, maka 6 bulan juga diperbolehkan untuk campur seperti itu. Sekian video hari ini, semoga membantu. See you di video berikutnya.